Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Enslab TV. Oke, di video berikut ini kita akan sama-sama belajar dan memahami titik-titik masalah atau biasa disebut trigger point untuk melakukan terapi totok punggung. Nah, mungkin bagi Anda yang baru belajar terapi totok punggung dan belum belum memahami titik-titik masalah yang ada di punggung tersebut, misalnya untuk mengatasi sakit mah atau sakit kepala misalnya ya, itu titiknya di mana? Nah, maka sama-sama kita pelajari, kita pahami di video berikut ini. Nah, adapun saya buka praktek terapi totok punggung di Desa Baru Dusun 3, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, ini ada gambar atlas totok punggung dan berikut ini gambar punggung ya, beserta titik-titiknya. Ini bisa dipahami ya, ada tulangnya sebagai patokan ini. Oke, dimulai dari titik 1. Titik 1 ini berfungsi untuk mengatasi sakit kepala, vertigo atau migrain, tumor atau kanker otak, kejang, sakit gigi, masalah mata, hidung, telinga, tenggorokan, asma, flu, batuk pilek, radang amandel, pembengkakan kelenjar getah bening. Ini bisa diatasi dengan penotokan di titik tengkuk. Kemudian titik 2 yaitu ada 2 di kanan kiri. Titik bahu area belikat ya, di atas belikat. Nah, titik 2 ini berfungsi untuk mengatasi sakit atau nyeri di bagian bahu dan lengan, tangan terkilir atau kesleo. Kemudian kita pahami selanjutnya di titik 3. Titik 3 ini jangan salah ya, ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan, ini sebelah kanan. Kalau di gambarnya ini sebelah kiri. Ini titik tekanan darah. Titik tekanan darah ini kanan ya. Belikat bagian kanan ini ya, pahami. Ini titik tekanan darah, yaitu untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau rendah, stroke, kanker payudara, nyeri atau kesemutan atau kesleo di bagian lengan sampai dengan telapak tangan kanan ya. Kemudian yang titik 4 ini berada di belikat kiri, belikat bagian kiri ini ya. Ini titik jantung. Titik jantung untuk mengatasi sakit atau nyeri di bagian dada kiri atau jantung, serangan jantung mendadak, angina pectoris atau angin duduk ya, bisa disebut angin duduk, kanker payudara kiri, nyeri kesemutan, kesleo di bagian lengan sampai dengan telapak tangan kiri tentunya ya. Nah, ini fungsinya. Oke, sekarang lanjut di titik 5. Titik 5 berada di sini, titik hati atau liver. Ini. Titik 5 itu berfungsi untuk mengatasi liver, radang hati, hepatitis, sakit kuning, obesitas, batu empedu, itu berada di titik 5 ini, titik hati atau titik liver. Kemudian kita lanjutkan ke titik 6. Titik 6 ada 3 nih ya. Titik 6 ada 3 titik, yaitu titik paru-paru, ini namanya titik paru-paru. Nah, bisa dilihat seperti ini. Titik paru-paru ini berfungsi untuk mengatasi sesak nafas atau asma, nafas pendek, batuk, pilek, flu, alergi, penyakit kulit, TBC paru-paru, ini berada di titik ini ya. Dan juga bronkitis, ini bisa diatasi di sini. Kemudian titik 7 berfungsi untuk atau biasa disebut ini titik lambung. Nah, titik 7 ini titik lambung. Titik lambung ini berfungsi untuk mengatasi sakit emah, kram perut, perut melilit, diare, kolik, kurang nafsu makan, obesitas, sembelit, itu bisa diatasi di titik 7. Ya. Oke, kita lanjutkan ke titik 8. Ada di kanan kiri juga ya. Titik 8 ini titik pankreas, yaitu untuk mengatasi gangguan pencernaan,
diabetes mellitus, gangren, poliuria, atau maksudnya banyak kencing gitu ya, kencing terus, bisa diatasi di titik 8. Oke, selanjutnya titik 9 ada di kanan kiri juga ya. Seperti ini bisa dipahami. Oke, titik 9 ini untuk namanya titik ginjal. Titik ginjal. Titik ginjal berfungsi untuk mengatasi gagal ginjal, stroke, asam urat, batu ginjal, gangguan pendengaran, nyeri haid atau haid tidak lancar, wasir atau ambeien, pengapuran, mani encer, ejakulasi dini, lemah syahwat, pembengkakan prostat, kurang nafsu makan, gangguan telinga, terus apa lagi ya, poliuria, oligoria, anuria, kemudian keringat sedikit, bel palsi ini ada di titik 9 ini. Juga untuk edema atau bengkak air ini ada di titik ini. Oke, ke titik 10 sekarang. Ini titik 10 ya. Titik 10 memanjang seperti ini titiknya nih. Titik 10 di kanan dan kiri ini ya, titik 10. Titik 10 itu titik usus besar. Titik usus besar nih ya. Titik usus besar untuk mengatasi diare, susah BAB atau sembelit, susah buang angin, radang usus buntu, kanker kolon, ini ada di titik 10. Kemudian kita lanjutkan ke titik 11. Di sini ya, di tengah-tengah titik 11. Titik 11 ini titik organ reproduksi. Nah, kalau untuk wanita di titik 11 ini untuk mengatasi masalah kesuburan, nyeri atau sakit haid, haid tidak lancar, rahim bermasalah, miom atau kista, tumor atau kanker rahim, kanker payudara, frigid atau lemah syahwat. Kemudian untuk pria di titik 11 ini untuk masalah kesuburan, mani encer, edi, lemah syahwat, ini di sini titiknya. Oke, kita lanjutkan di titik 12. Ada kanan kiri ya, titik 12. Titik 12 ada di kanan kiri. Titik 12 ini panjang ya, dari ini ada lingkaran kuning ini, pinggul ini ya, ada pinggul titik 12 ini. Kemudian kita pahami yang titik 12 yang di pangkal pinggul ini ya, yang ada tulisan X ini. Ini untuk mengatasi nyeri atau sakit pinggang karena HNP di sini titiknya. Ya. Nah, kemudian titik 12 yang di sini, ya, yang di pinggir ini, di atas pas tulang pinggul ini, titik pinggul, area pinggul. Ini untuk mengatasi kaki terkilir atau kesleo, sakit nyeri di bagian kaki kesemutan, kaki tidak bisa dilipat, wasir atau ambeien, pengapuran, diabetes mellitus, gangren. Nah, ini di titik ini ya. Nah, itulah titik-titik yang ada di punggung beserta fungsinya. Nah, perhatian ya, sebelumnya untuk mengatasi masalah atau titik yang harus diterapi tidak hanya satu titik, tetapi bisa melibatkan beberapa titik sekaligus. Oke, yang kedua, pencarian trigger point atau titik masalah hendaknya dilakukan sebelum dilakukan terapi perawatan. Yang ketiga, untuk perawatan atau treatment biasakan diawali dengan general treatment sebelum menerapi titik yang bermasalah atau trigger point itu, kecuali untuk pertolongan dalam keadaan darurat. Nah, kalau keadaan darurat tidak perlu dikasih pemanasan dulu itu ya, langsung ditekan di titik yang bermasalah itu. Yang keempat itu durasi waktu yang dibutuhkan untuk satu sesi terapi disarankan apabila memungkinkan adalah 1 jam. Yang kelima, untuk hasil yang diharapkan lakukan penotokan sesering mungkin dengan durasi 15-20 menit
untuk setiap titik yang bermasalah. Oke, itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila dalam penyampaian ini agak berbelit-belit atau kurang bisa dipahami, mohon maaf ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, like dan subscribe channel ini. Dan tunggu video-video sharing tentang seputar terapi atau lainnya di upload video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.